Dan halo, bagi kita di Jajago jalan-jalan gokil ya. Suaranya kali ini sedikit lebih sendu ya. Kenapa? Karena kita punya kabar gembira dan juga kabar sedih. Nah, kalian mau dengar yang mana dulu nih? Oke, jadi banyak sekali ya, kita tiap hari dapat DM, dapat komen di YouTube yang nanya, "Bang, camper van-nya kapan jadi? Bang, kok lama banget? Bang, kapan jalan ya?" Kita juga pengen cepet jalan boy ya. Jadi kalau buat kalian tahu ya dari awal bahwa mobil ini sudah mulai kita proses itu dari Januari 2022 kemarin ya. Karena mobil ini baru kita dapat setelah di Desember, kita bawa ke sini dan kita mulai prosesnya ya. Awal mula bisa kalian tonton di sana. Cuman ada beberapa hal yang kami pelajari ya, bahwa ternyata merombak camper van itu tidak semudah yang kita pikirkan di atas kertas ya. Karena saya selalu cerita bahwa dari awal saya sama Riana cuma mikir mobil camper van itu cuma mobil biasa yang kursi-kursinya kita buang lalu kita masukin interior dan jadi. Ternyata tidak segampang itu boy ya. Banyak proses yang dikerjakan. Apalagi kita tidak ada workshop camper van di sini, so kita buat semuanya dari nol. Kita belajar semua dari awal dan ternyata juga banyak hal yang tak terprediksi ya. Kita nggak bisa jelasin satu persatu. Cuma intinya adalah sekarang sudah masuk di akhir Juni, tepatnya ini sudah Juli, dan progresnya susah sampai sini ya. Tapi gimana menurut Riana? Cukup oke nggak perkembangan camper van-nya? Ya, menurutku sih lumayan oke deh. Ya, lumayan oke sih ya. Nah, cuma kita ada beberapa problem yang memang itu bisa saya maklumi juga gitu loh. Dan Brother Boy juga maklumi kenapa? Karena contoh sederhana ya, dari interior. Kita punya tukang itu sempat ya libur ya, off cukup lama. Karena alasannya adalah bahan tidak ada. Dan saya nggak bisa marah juga. Kenapa? Karena bahannya memang custom made semua gitu loh. Jadi kita udah naik ke kontraktornya, saya bilang, "Kapan bro? Kapan mulai kerja?" Dia bilang, "Nggak bisa bro, bahan belum ada gitu kan. Nunggu bahannya ada dulu." So, dari kemarin minggu lalu ya, jadi sudah segenap kurang lebih hampir 2 minggu, tukang kita off lagi ya. Setelah yang lebaran, libur 2 minggu juga, ya itu yang terjadi untuk bagian luar. Kemudian kalau ditanya kenapa bagian mobil Bambang nggak langsung dikerjain aja, itu nggak bisa. Karena kalau ada tukang di sini, KOAU itu nggak bisa kerja. Karena KOAU itu kerja di bagian bawah. Susah kan mau Iya. Jadi kerja bawah, mau didongkrak, di atas lagi kerja tukang juga, jadi kurang efisien. Makanya ketika tukang bekerja, kadang KOAU nggak bisa kerja, gitu. Dan kebetulan juga apa ya, lagi banyak project nih. Jadi bengkelnya rame boy, ya banyak project, bukan cuma kerjanya punya si Bambang. Dan yang terakhir juga ini adalah ilmu yang saya pelajari cukup menarik. Bahwa kata KOAU, saya kan suka ngejar beliau tuh, saya bilang, "Kok, yuk cepat jadi, kapan jadi nih, kapan sih masih jadi?" Cuma KOAU bilang, "Ini tidak bisa gitu bro," dia bilang ya. Dia panggil saya Ati ya, adik namanya Ati, dia bilang, "Ti, buat mobil itu nggak bisa main, lu tentukan kapan bisa jalan, kapan jadi itu nggak bisa," dia bilang. Karena kadang-kadang apa yang kau lihat ini kita kerjakan berapa hari, pas dicek tuh nggak segampang itu, rupanya lebih ribet gitu, bikin waktu lebih panjang, gitu boy ya. So kita mau sharing itu aja ya, sekedar sedikit curhat juga. Kenapa ya? Karena di balik pembuatan camper van, kami sibuk mempersiapkan diri kita untuk keliling. Camper van ini hanya sebatas kendaraan saja ya, hanya kendaraan, tak lebih dari itu. Tapi yang lebih penting adalah persiapan kita sebelum kita benar out gitu ya. Kayak kemarin kami lagi sibuk jual-jual barang ya di rumah ya, episode ini. Jual apa, Neng? Jual tas ke, belilah bang. Apa nih? Apa ramai benar? Ada tas, ada raket, yang saya anak, ada Banyak benar. tas, ada sepatu. Ini barang apa, Bu? Itu bubuk kepiting bang. Hah? Oh, buat kepiting dah? Iya, ini untuk perangkap kepiting, dijamin anti boncos. Berapa nih satu? 20.000 ya, tasnya mahal-mahal. Brother Boy, emang ibu nih nak kemana? Kita nih nak keliling Indonesia bang, jadi tuh nak jual semua barang. Benar lah, Boy. Benar. Merampok. Jadi belilah bang. Merampok tuh Untuk kali. mewariskan supaya Malu, kita nih bisa ke Boy. Indonesia. Ini motor jual? Jual nanti, tapi bukan sekarang. Oh, nanti jual. Ini aku tengok di sebelah nih ada meja nih. Ah, itu jual nggak bang? Jual juga? Iya dong. Brother Boy. Jadi gitu, Boy. Kita nih sibuk jual barang nih banyak. Jadi berhari-hari ada berapa hari kita, Beb? Seminggu ada? Ini
udah seminggu gitu deh. Kita di Semingguan. rumah jual barang-barang bekas kita, barang-barang yang udah nggak dipakai. Iya, sebenarnya masih bagus loh. Contohnya kayak tas kaliber ini masih bagus. Cuman kenapa kita jual banyak barang? Karena mobil kita tidak akan muat banyak ya. Jadi terpaksa barang-barang yang sebenarnya masih bisa kita pakai, tapi tidak kita bawa untuk campervan, tidak bawa untuk Indonesia, kita jual. Barang terjual, motor terjual, mobil terjual, dan bahkan, nah ini kabar gembira ya. Ini gembira dulu nih. Kabar gembira adalah rumah kita sudah tersewa, Bada Boy ya. Kita sewakan rumah dan tersewa. Jadi per tanggal 1 Juli, kabar sedihnya adalah kami dengan resmi Meninggalkan rumah. ya, kami sudah resmi tidak punya tempat tinggal ya. Nah, ini sudah hari kedua di tengah malam kita membongkar barang. Packing ini baru bagian untuk yang barang-barang di satu kamar. Dan ini adalah barang-barang untuk di kamar berikutnya ya. Lagi sibuk kita packing dalam kardus, dipilah mana yang akan dibawa dan tidak, dan lebih banyak yang kita sumbangkan. Lala. Dan ini yang di kamar satunya lagi. Sungguh melelahkan. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day. Jadi sambil nunggu Koi kerjakan, ada kemungkinan ya kami harus ngekos gitu. Saya nggak tahu juga gimana. Barang-barang udah kita angkut dan kita bawa barang-barang yang masih bisa dipakai itu kita bawa ke rumah orang tua dan mertua. Jadi kok bisa se-ekstrim itu? Ya, karena saya pribadi Nadia dari awal berpikir bahwa bulan Mei kami sudah bisa jalan. Ya, itu pemikiran bodoh saya ya. Mei udah bisa jalan. Tapi buktinya sampai sekarang udah masuk Juli, ya masih begini gitu loh. Ya pikir positifnya ya rumah bisa disewakan dengan lumayan cepat sih. Ya, untungnya tersewa dan Ya. baik. Motor tersewa, terjual, semua Jadi terjual. nanti kalau begitu Bambang udah kelar, jadi nanti kita tinggal cus. Ya, tinggal cus harusnya. Jadi udah nggak perlu dipikirkan lagi kayak dulu kan kemarin kita mikirnya oh, rumah kok belum kesewa gitu Ya, kan. ya, ya. Tapi kan ini kan udah kesewa. Mm-mm. Terus di rumah juga semuanya juga udah diamankan kan. Jadi Ya, udah ya. tinggal jalan aja nantinya. Baju kita banyak banget yang kita sumbangkan ke panti asuhan ya. Lalu barang-barang kita tuh banyak yang kita jual. Itu gimana rasanya ya? Agak gimana juga agak gitu ya. disayangkan sih. Banyak yang nanya, yakin lu ya, lu kalian gila ya. Itu banyak tetangga saya pribadi hampir semua bilang kalian tuh gila kayak gitu loh kan. Makanya ya saya paham gitu loh. Bada Boy yang suka nanya, "Kang, kapan jalan ya?" Kami senang sih, berarti kalian peduli dengan kita kan. Cuman di balik itu semua ya kita jauh lebih galau daripada cuma nanya kapan jalan. Karena kami literally hanya bisa berharap ini segera selesai Iya. dan kami sudah jalan gitu loh. Jadi ya, karena saya juga di Pontianak kan juga sibuk kelarin semua kerjaan. Jadi memastikan bahwa kita pergi jalan pun, petualangan pun, kerjaan tetap masih bisa dikerjakan dengan baik gitu loh. Semua tanggung jawab kita keluarkan. Ya, gitu-gitulah Boy ya. Ini adalah hari-hari dan minggu-minggu yang cukup hektik banget, padat banget. Oh iya, selain itu ya, selain curhat-curhat yang kayak gini-gini juga, kami juga sibuk untuk les berenang ya. Jadi kita sambil nunggu Bambang ya, kami hampir tiap hari selalu singgah ke bengkel Koi untuk melihat update si Bambang. Buat update buat kalian semua juga. Dan setelah itu kami juga sibuk les berenang ya, karena kami berdua tidak bisa berenang. So kita mau lihat, habis ini kita akan lihat proses berenang kita ya. Dan kita sudah tiba di kolam renang tempat saya dan Riana akan belajar berenang. Memang nampaknya agak konyol ya. Kita udah sama Riana sering main di laut. Di mana lagi? Di sungai, di Sungai. mana-mana lah. Di mana-mana dan kita tidak bisa berenang ya. Yeay. Makanya kami kalau kemana-mana selalu menggunakan pelampung dan kami sudah berkomitmen sebelum perjalanan ke Indonesia dimulai, kami sudah harus bisa Berenang. karena jangan sampai kita kejadian hal-hal tak menyenangkan ya. Karena salah satu destinasi pertama kita adalah ke Danau Sentarum yang Iya. ada di ujung Kalimantan Barat sana. Kita akan belajar kuda-kuda dulu. Tadi sih udah diajarin. Udah aman ada kuda-kuda. Oh ya, kita mau kungfu ya. Belajar dadah. Ya, Belajar renang dan- gaya dada dulu. Ya. Kita diajarin sama itu ya, sama si pelatihnya. Cuma Ya. dia udah pulang. So, kalian akan jadi saksi ya. Dalam 1 minggu ke depan, kita berdua sudah harus bisa berenang. Oke. Yuk kita persiapan dulu.
Berenanglah. Sayang, dalam tuh. Kalau dalam nah kakiku tak tentu. Apa? Kalau begini terus. Jalanlah. Iya berenang. Tuh berenang nah. Dan setelah kita berenang sekitar kurang lebih 1 jam ya, akhirnya lumayan ya. Riana masih kecipak-kecipu nggak jelas, masih takut sama air. Nggak tahu lah, semoga nanti di minggu depan sudah jauh lebih baik. Selesai dulu untuk sesi berenang, kita lanjut ke sesi berikutnya. Lanjut. Sebenarnya saya udah beberapa kali hampir mati sih di laut ya. Kalau kalian nggak tahu ya, ini sedikit spoiler aja. Cuma kalau kalian mau boleh share ya. Jadi sebenarnya kemarin pas kita petualang di ujung kulon, oke, itu saya hampir literally mati ya, hampir mati, meninggal sama si Vincent Hulu. Hanya ada kami beserta 5 orang ABK terombang-ambing di tengah laut dekat Gunung Purba Krakatau. Aku dan John harus kembali ke daratan bersama Pak Wiwik. Kami tidak bisa bermalam di sini mengingat besok paginya harus kembali ke Jakarta. Langsung duduk ya bang? Ya langsung duduk boy. Taruh. Ayo. Bentar. Ya, duduk langsung. Ayo. Terus. Dok, udah dapat ini, Dok. Turun. Bawah. Dok, naik. Oke. Jalan, ulang. Dalam perjalanan ke darat kami dihantam ombak yang sangat amat dahsyat. Mesin perahu mati berkali-kali. Jadi pada saat ini kita sedang berada di tengah laut terombang-ambing. Mesin perahunya mati guys. Ini adalah mesin dan mati. Kita di tengah-tengah di depannya Gunung Krakatau ya, di tengah laut, tengah malam, kita kena gelombang besar, hujan lebat, kapal mati ya, dan hampir mati, itu bener, serius. Ya, itu kalian bisa nonton di episode di Hulu, dia ada upload kalau nggak salah. Cuma kalau kalian mau lihat behind the scene-nya juga boleh ya. Tolong komentar ya, perlu nggak kita upload tentang kisah Ujung Kulon. Itu saya nggak upload karena menurut saya itu nggak penting-penting banget. Cuma kalau kalian merasa itu menarik ya, boleh ya, ini kita upload juga. Kemudian sementara untuk update campervan kita belum ada ya, karena sudah kayak cerita tadi bahwa tukang kita yang interior masih off sampai bahannya ada. Dan ini juga beberapa ini kok udah kerjakan juga. Salah satunya adalah di bagian bak air. Yang kalian suka nanya, bang itu kenapa bak airnya pakai besi? Itu nggak besi, itu cuma luarnya aja. Nanti bagian dalamnya kita lapis dengan fiber, jadi nggak akan bekarat. Nggak seheboh yang kita bayangkan juga boy, gitu kan. Dan kemudian untuk update per hari ini juga kita sudah memperbaiki untuk hidrolik. Jadi hidrolik kita itu akan kita pindahkan sedikit ke belakang. Kenapa? Karena kita mau menaruh namanya ban cadangan, ban serep. Jadi sebelumnya ban serep kita itu susah dijangkau. Jadi kalau suatu hari Bambang punya ban itu meletus, kita akan susah untuk perbaikinya. Kita udah minta Pak Uy untuk bikin rak khusus untuk ban serep, jadi lebih gampang untuk diakses. Dan update berikutnya juga kita ada yang komentar kemarin tentang fitur keamanan. Kita sudah mengupgrade fitur keamanan kita, terutama di bagian CCTV ya. Tapi kita nggak bikin CCTV ya kayak di rumah-rumah. CCTV kita ada CCTV yang dashcam yang keren, yaitu adalah AZ Dome. Dan kali ini kita akan bahas untuk bagian yang jarang kita bahas, yaitu adalah bagian depannya Bambang ya. Memang tidak ada yang spesial, cuma kalau kamu lihat lebih dekat tuh, spion kita sudah kita ganti dengan spion pintar ya, smart spion yang sudah ada layarnya. Jadi untuk spion ini kita dapatkan dari AZ Dome ya, spesifikasi lengkapnya ini. Dan ini adalah salah satu spion idaman saya dari dulu. Kenapa?
Karena kalau kamu lihat dari depan, ini adalah pickup nih, nggak bisa tembus. Artinya adalah saya nggak bisa lihat spion ini tuh lihat ke belakang. Nah, dan kalaupun bisa kita kasih lubang, itu nggak ideal. Kenapa? Karena belakang kita kan kitchen set. Maka dari itu, saya membutuhkan sebuah spion yang bisa melihat ke belakang melalui kamera. Dan ternyata kamera ini menjawab kebutuhan saya. Di paket pembelian, kita langsung mendapatkan satu unit dashcam dengan 2 buah kamera yaitu depan dan belakang. Dan juga lengkap dengan hardware kit untuk kita memasang. Bisa jadi dashcam biasa, bahkan juga bisa jadi CCTV yang hidup 24 jam. Keren kan? Cuma untuk pemasangan yang jauh lebih presisi itu nanti setelah kapan? Setelah di bagian belakang anhang terpasang. Jadi kalau anhang terpasang baru bisa dipasang ini. Kalau enggak nanti malah kehalang sama motornya kan. Jadi kalau ini penampakan dari sisi saya di layar depan ya. Nah ini kamera depan, ini kamera belakang nih. Riana pegang nih. Tuh, kamera belakang tuh jadi banget, gila. Keren banget loh. Lalu ini ada mode. Jadi, nah kita bisa pilih nih. Nah ini penampakan kalau kamera belakang ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini kalau kamera depan. Dan dia bisa terus merecord ini nih. Karena di dalamnya sudah kita taruh micro SD. Dan dia juga ada view untuk yang dua sisi tuh. Nah depan belakang. Keren kan? Salah satu alasan kenapa saya membutuhkan dashcam ini adalah karena di jalan itu banyak hal-hal yang tak terduga ya. Jangan sampai kita suatu hari kena musibah di jalan lalu disalahkan. Makanya kenapa dari dulu mobil saya selalu dilengkapi dengan dashcam. Jadi dia merekam terus menerus. Ketika ada kejadian sudah ada rekamannya. Jadi kita nggak akan disalahkan baik nabrak dari depan ataupun nabrak dari belakang. Gitu. Oke, sekian dulu update Bambang hari ini. Jadi memang update-nya tidak terlalu banyak. Memang tidak terlalu banyak bisa diupdate ya. Saya juga bingung karena ini pertama kali, ini project pertama kita yang cukup segede ini dan kita nggak pernah. So ya harap maklum ya. Karena ternyata untuk kayak merehab mobil, merehab rumah itu bukan sesuatu yang bisa kita kasih deadline kapan bisa jalan. Jadi jangan tiru kami ya. Kami ini adalah tipe yang sudah kita udah jual segalanya, kemudian kita masih belum bisa jalan, nggak apa-apa ya, kita akan mungkin ngekos di sana atau gimana. Kalau ada yang mau ikut gila bersama juga boleh. Ikut apa? Jual barang. Oh enggak, aku tak sarankan karena ini bukan sesuatu yang bisa ditiru juga. So sekian dulu dari kita ya. Mohon maaf untuk kali ini sedikit ke arah curhat-curhat tak jelas, tak apa-apa ya. Tapi kita punya sebuah kabar buat teman-teman. Jadi sambil kita nunggu campervan dibuat ya, kita juga mau sambil mencicil eksplorasi yang ada di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah kapal Bandong. Itu ada kapal unik banget. Itu literally rumah terapung. Itu adalah salah satu keunikan Kalimantan Barat, yaitu adalah sebuah kapal yang bentuknya rumah dan dia selalu menyusuri Sungai Kapuas. Nah, kalau kalian mau kasih tahu komentar, kita update untuk episode minggu depan. Udah, oke. Sekian dulu review hari ini ya, Bada Boy. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Ocipala. Dadah.